Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada saat ini sekali lagi kita bersama di dalam mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini saudara, tajuk renungan kita ialah musuh salib Kristus. Nah, siapa musuh salib Kristus itu? Firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 18 mengatakan, "Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus." Saudara, bacaan kita hari kita boleh baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 17 hingga 21. Ini merupakan nasihat-nasihat terakhir Paulus kepada jemaat di Filipi. Ilustrasi. Sebelum bertobat, Saulus hidup sebagai musuh salib Kristus, mengancam dan membunuh murid-murid Yesus, meminta surat kuasa supaya jika dia bertemu dengan orang yang mengikuti atau menuruti Tuhan, dia boleh menangkap mereka. Sampai Yesus menegurnya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kisah 9 ayat 1 hingga 5. Nah, setelah bertobat dan menjadi hamba Kristus Yesus, dalam suratnya kepada jemaat Filipi, kerap kali dia menyatakan sambil menangis, ramai orang yang hidup sebagai musuh salib Kristus. Bukan sahaja orang yang belum percaya yang menganiaya murid Tuhan hidup sebagai musuh salib Kristus, ramai juga orang yang mengaku percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus juga boleh hidup sebagai musuh salib Kristus. Bagaimana? Mereka bertuhankan perut dan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi dengan menghalalkan segala cara. Mereka tidak bersedia memikul salib, tidak menjadikan salib sebagai tujuan hidupnya. Mereka hanya mahu menerima berkat, mukjizat, tetapi pada saat dihadapkan kepada ujian dan cabaran, dengan cepat bersungut-sungut kepada Tuhan, merasa kecewa dan bahkan meninggalkan Tuhan. Saudara, apa aplikasi kisah atau renungan ini untuk kita? Bagaimana dengan Anda? Apakah kita sanggup memikul salib Kristus? Mari kita yang sudah percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus memeriksa diri kita. Apakah kita hidup sesuai dengan kehendak Kristus atau sebagai musuh salib Kristus? Kita yang sudah mengenal kebenaran, apakah hidup dalam kebenaran atau tetap hidup di dalam dosa? Jangan sampai tanpa kita sadari, kita menjadi musuh salib Kristus dengan hidup secara duniawi dan mencintai dunia. Itu sebabnya saudara pada hari ini, sebagai orang yang telah diselamatkan, mari kita menjadi orang-orang yang menghargai makna salib Kristus dalam kehidupan kita. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia baik. Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk sanggup atau boleh memikul makna rohani salib Kristus itu. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat. Sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita.